kelompok 4 ingin mempresentasikan kasus PPH pasal 29 PT Bong Ranger Angel Camp. Perkenalkan, saya Aya Reski Auralika dengan NPM 24010510002. Perkenalkan, nama saya Rara Bulan Febrian Sinurat dengan NPM 240105013. Perkenalkan, nama saya Juwita Mulyasari, NPM 24010511034. Perkenalkan, nama saya Aurel Naswa Salsabila dengan NPM 240105039. Perkenalkan, nama saya Cindy Fatum Cairah dengan NPM 240105041. Oke, saya di sini akan menjelaskan kasus mengenai PT Berlinger Engineering Indonesia PPH pasal 29 tentang SKPLB PT Berlinger Indonesia
2022 yang pertama adalah koreksi HPP sebesar 13,6 miliar. Lalu yang kedua, pihak afiliasi segmentasi manufaktur kontrak pihak ketiga sebesar 11,2 miliar. Lalu yang ketiga, manufaktur berlisensi sebesar 2,4 miliar. Alasan terbanding mengoreksi data pembanding Muganebi dari Korsel dengan MTC minus 4,04% dan tidak memiliki fungsi yang sama dengan pemohon banding telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku. Peneliti pada perusahaan Muganebi melakukan fungsi riset dan development yang isinya pemohon banding tidak melakukan fungsi R&D. Hal ini berbeda dengan OTC, pemohon banding tahun 2018 atau manufaktur kontrak ke pihak ketiga sebesar 4,39% dan untuk manufaktur berlisensi sebesar 4,7%. Kesimpulan akhir pada persidangan pada tanggal 14 Juli tahun 2022 yaitu menolak data Muganebi yang nilai MTC-nya negatif sebesar minus 4,04%. Lalu, pemohon banding setuju dan tidak mengajukan upaya hukum selanjutnya. Usulan yang kedua yang diajukan oleh pengadilan pajak adalah menolak perbandingan yang diajukan permohon banding atas keputusan DJP nomor strip 02026/WPJ 07/2021 tanggal 9 Juni 2021 pada tahun pajak 2018. Dijelaskan, koreksi ini terkait biaya kendaraan dan biaya sewa kendaraan yang dibebankan digunakan full time oleh perusahaan. Aturan yang mendasari koreksi ini adalah Pasal 3 Keputusan DJP nomor ke-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002 tentang perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan. Di sini terjadi perbedaan pendapat antara pemohon banding dan terbanding mengenai perlakuan biaya kendaraan dan sewa kendaraan. Terbanding mengoreksi 50% dari biaya tersebut karena dianggap tidak sepenuhnya untuk keperluan perusahaan. Sementara pemohon banding merasa sudah melakukan koreksi yang diperlukan dan dapat memisahkan biaya operasional tersebut. DJP atau terbanding ternyata tidak melakukan pengaturan sesuai dengan peraturan pajak atas transaksi perusahaan afiliasi sehingga DJP memutuskan bahwasanya perusahaan dari Korea Selatan yaitu Muganebi dan Go Ltd itu dieliminasi karena MTT-nya minus 4,04%. Seperti yang disebutkan dalam pasal 3 ayat 3 per DJP 32/PJ/2011. Di sini dijelaskan tentang prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama, melakukan analisis kesebandingan dan menentukan pembanding. Lalu yang kedua, ada menentukan metode penentuan harga transfer yang tepat. Lalu yang ketiga ada menetapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berdasarkan penentuan transaksi yang hasil analisis kesebandingan dan metode harga transfer yang tepat dilakukan antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Lalu yang terakhir yaitu mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan harga wajar dan laba wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. DJP menganggap bahwasanya perusahaan dari Korea Selatan tersebut terus mengalami kerugian dari tahun 2015 sampai 2021 kecuali 2016 dan DJP juga menolak isi dari paragraf 3.43 OECD Guideline 2017 yang menyebutkan bahwa pihak ketiga itu dikecualikan ketika perusahaan baru atau bangkrut. Tapi kenyataannya perusahaan tersebut, Muganebi dan Go Ltd itu memang dalam keadaan rugi usahanya, tetapi tetap menjalankan kegiatan produksinya. Dan DJP juga itu menganggap bahwasanya perusahaan tersebut itu adalah perusahaan baru sehingga harus dikeluarkan dari data pembanding. Notes bahwasanya tidak ada aturan perpajakan di Indonesia yang mengatur bahwa untuk pembanding yang negatif
dipakai untuk sebagai pembanding. Artinya, perusahaan dengan negatif laba masih dapat dipakai sebagai pembanding. Kesimpulan akhirnya yaitu pengadilan pajak mengabulkan sebagian banding pemohon banding terhadap keputusan Direktorat Jenderal Pajak sebesar 4,935 M.